Bapak naik kelas dan itu dan Solo sudah tahu ada film mati, film lor, film dan sebagainya. Baik, saya hadir itu bagus. Ya. Ketinggalan masih hidup sama sudah kurang. Video. Udah duduk. Setelah 6 bulan, coba kita ini. Bang halangan lupa ya. Ini bacanya apa? Jaidun Koimun. Jaidun Koimun. Jaidan. Yang ini Jaidan. Jaidani. Imani. Yang ini Ajaiduna. Saat aman. Kalau main caan, otaknya teh caan. Azaiduna. Imuna. Dan ini Apa cangkem? Kapal perut, kapal cangkem itu. Lumayan. Diberi dulu lain ya saya. Kenapa ini Jaidun tidak Jaidin? Kalau ingin Karena itu isim. Jaidun. Isim kan itu kata isim. ada ini isim. Kenapa isim ini dibaca dun tidak din? Mufrad. Tidak ada. Ada. Karena mubtada benar. Mubtada itu apa? Awal kalimat. Awal. Kalimat. Karena yang pertama yang berupa apa? Dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu harus dibaca Roma. Jadi kalimatnya Jaidun Koimun. Yang benar Jaidun Koimin. Jaidun Koimin. Gak bisa. Kan model orang nulis Latin. Huruf pertama menggunakan huruf besar.
yang pertama, kata yang pertama. Kemudian sudah pergi ke pasar. Ini Agus, maka Agus menurut Anda harus huruf besar. Kenapa harus pakai huruf besar? Kenapa? Itu ketentuan begitu kan ya. Nah ini juga ketentuannya setiap kalimat yang pertama harus roba. Harus roba. Tapi ingat, roba itu tidak hanya domah, karena dia 4 ciri. Nah, ada dan kedua, kabarnya ini benar apa tadi Az-Zaidani iman kan yang ini juga kan mubtada harus roba, harus roba kan? Tapi kenapa ini Tidak. apa ciri robanya apa? Alif. Kenapa alif? Isim menunjukkan Jamak. dua. Kalau itu kata isim menunjukkan satu. Tinggal di dalam fotokopi yang nanti saya. Jadi Az-Zaidani ini kan masih roba, ini harus roba. Zaidani ini mah karena Zaidun seorang jahil, maka ciri roba itu roba. Kalau menunjukkan ini Az-Zaidani, ciri robanya tidak menggunakan roba, tapi menggunakan alif. Ciri robanya kepada roba, terus nanti ya. Terus contoh yang ini Az-Zaiduna imuna. Az-Zaiduna roba itu sama apa ciri robanya? Mantap. Karena ini mubtada. Jadi setiap mubtada itu harus roba. Ciri robanya bisa belum? Kalau disebut bisa alif. Oh itu alif. Ini mah dua orang dua ciri robanya alif. Kalau banyak ciri robanya babu. Ciri roba doma babu, doma babu, alif. Ciri nun. Nun mah ayatnya dina fi'il mudhari anu 5 teh af'alul khamsah yaqulani yaquluna taqulani apa nun eta adalah ciri roba. Lamun jajan mah dibuang. Asalnya yaqulani ada lam namanya huruf jajan. Lamun yaqula dibuang taquluna. Jadi lamun jajan mah lamun roba ciri robanya itu jadi nun kaji ciri roba teh doma wawu alif nun kan kita itu satu. Yang kedua qaimun obat mubtada pasti ada obat fi'il ayat fa'il. Ini mubtada, kalau ada mubtada ada khobar. Hanya mubtada tidak, kadang-kadang khobarnya didahulukan ayat. Itu biasanya mubtada adalah karena khobar-khobarnya. Tapi nanti ada khobar dulu sebentar. Nah ini Bapak sudah tahu. Sekarang ini, kalau ini khobar, ciri khobarnya ini ciri khobar jawabannya rumah isim. Ini juga kalau dimani harus roba sama harus roba. Tapi jawabannya juga alif sebab menunjukkan dua. Ini kalau dibuka juga roba roba. Tapi ciri robanya mau sama menunjukkan jamak apa? Kalau itu jamak apa? Mudakkar salim. Baik. Jadi ciri rohata isi beberapa kan kayak mubtada, warna dan nanti obat itu bisa dibahas apa? Ada obat gula, terapi dan sebagainya. Tapi ini contoh yang sederhana. Kalau ini kenapa Rasulullah? Fa'il. Qala telah bersabda
siapa? Biasa kalau untuk mencari fa'il itu dengan mengajukan kata siapa atau apa. Qala telah berbicara. Siapa yang berbicara? Rasulullah, berarti ini fa'il. Fa'il harus kompak seperti halnya mubtada tadi. Tapi kalau fa'il yang menunjukkan satunya, doma. Kalau fa'ilnya dua, alif. Kalau fa'ilnya banyak, ada waw. Nah, ini kutiba alaikumus siami. Kutiba fi'il apa ya? Fi'il apa? Fi'il madi. Asalnya katabah. Asalnya katabah. Hanya dari kutiba. Berarti masih istilah Arab majhul. Asalnya kata apa? Dibakar dengan kata apa? Kenapa dari dibakar? Nanti ada maksud tertentu di dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ke ayat. Ayat oke, ganti fa'il. Ya. Kalau kata apa harus muncul fa'ilnya. Tapi ini kutiba disembunyikan fa'ilnya. Kutiba artinya apa? Asalnya kata apa? Menulis. Kutiba ditulis. Diundangkan. Kutiba alaikum pada kamu asyamu puasa. Ya, fa'ilnya apa ya? Kutiba alaikum fa'ilnya tidak disebutkan. Berarti kalau fa'ilnya tidak ada, maka ini tadinya asalnya maf'ul menggantikan posisi fa'il. Jadi naibul fa'il mengganti fa'il. Kamu dimunculkan fa'ilnya. Kutiba asalnya kutiba alaikumus syiyamu. Asalnya siapa yang mewajibkan puasa siapa? Jadi apa? Kata Allah telah memerintahkan. Kata Allah asyama. Berarti asyam asalnya apa? Asalnya maf'ul bih. Fa'ilnya kan ini Allah. Kata Allah telah mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah. Berarti kalau ada siapa, ini fa'il. Kemudian asyama ini maf'ul. Asalnya maf'ul. Karena fa'ilnya tidak disebutkan naib. Nah ini gantikan posisi fa'il. Tapi ini harus dikembangkan karena gantikan fa'il. Jadi disebut naibul fa'il. Jadi asal maf'ul kan. Jadi ini jadi naibul fa'il. Kutiba alaikumus syiyam. Asalnya kata Allah asyama alaikum. Kata Allah
tentang Allah. Tidak sedang menjelaskan tentang Allah, sehingga merasa dianggap tidak perlu untuk menjelaskan itu, sehingga yang di sini fokusnya adalah puasa. Kalau Allah memerlukan penjelasan tentang Allah, Allah itu apa, Allah itu bagaimana, maka dia di surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Tuh, katakan Allah, kalau cukup Allahu ahadnya. Tapi makin dua juga, maka Allah lagi mengusulkan. Ini ayat ini menjelaskan tentang dirinya diri Allah. Katakan, aku Esa, Allah Esa. Jadi dimunculkan kalimat Allah. Bahkan bukan hanya kalimat Allah, dipertegas lagi dengan dua. Dia Allah. Dia Allah Esa. Ini ayat ini sedang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau ayat ini tidak sedang menjelaskan sifat-sifat Allah, tapi kutiba alaikum asyam akan menjelaskan puasa. Betapa puasa itu puasa begini dan ini yang banyak. Tapi di depan tidak langsung kutiba asyam alaikum. Ya, kutiba asyam alaikum tidak begitu, tapi alaikum asyam. Kenapa alaikum didahulukan? Tidak kutiba asyam alaikum. Diwajibkan puasa alaikum atas kamu, bisa. Tapi di sini alaikum. Coba Bapak perasaannya bagaimana? Ini kalau tidak paham ininya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Artinya apa? Orang beriman diwajibkan untuk puasa. Santai kan Bapak? Turun dengan renjang. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, kayak orang-orang yang beriman bisa sahabat, stabil, banyak kan? Tapi sini anak itu kamu kamu yang diwajibkan puasa. Ya kan berarti bebaskan. Benar-benar tidak rencana deh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu ya, kamu ya. Diwajibkan apa? Asyam, lalu puasa. Tapi melakukan supaya kita tahu, perintah itu kepada kita. Tapi kalau itu kan santai-santai saja, seperti yang lagi namanya orang beriman, orang yang banyak. Jadi orang Arab, orang mana. Tapi kalau pakai anak itu, yang dimaksudnya lagi namanya orang yang beriman di sini tetap kamu. Gitu. Nah, diwajibkan kamu yang wajib. Nah, jadi ini stressing ya, makanya ada alaikumnya didahulukan, tapi kemudian asyam. Kalimat perintah, tapi yang memerintahnya tidak muncul. Tidak muncul, tidak untuk menjelaskan sifat-sifatnya dan sebagainya. Tapi kalau setelah Al-Ikhlas, bukan hanya Allah kata Allah yang dimunculkan, tapi ditambah pakai dua Allah. Dia Allah. Hebat sekali Allah. Jadi nanti kenapa kata dari pakai menggunakan di dalam Al-Quran pakai kutiba? Di rahasia di situ bisa terbongkar. Nah, kalau bingung sekali kata Allah Gustiama alaikum, ini yang normal. Kalimat kata Allah telah menentukan asyama puasa alaikum atas kamu. Tapi kan tidak terasa, tapi kutiba alaikum diwajibkan kepada kamu ini. Wah, saya itu berkaitan dengan sahabat, seolah-olah jauh, tidak merasa disentuh kita tuh kadang-kadang. Tapi dengan alaikum asyam, kamu itu jadi wajib berpuasa kamu.
Jabar. Pak Il harus membaca karena di posisinya dari Ibu Pak Il menggantikan posisi Pak Il. Pak Il-nya adalah di sini. Ada di dalam dia telah mewajibkan. Dia tidak dimunculkan, merasa tidak perlu dimunculkan, sebab tidak sedang menjelaskan sifat-sifat dia. Allah hebat sekali. Kalau kadang-kadang Allah sendiri, la ilaha illa ana, itu tidak ada Tuhan kecuali aku. Kadang-kadang sombongnya ada, tapi kadang-kadang la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang juga menggunakan aku. Jadi itu. Baik, kelas 11 pengamatan yang sudah dilakukan dulu. Di sini yang dirofakan ada mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga fa'il, khobar sulu, yang ketiga nakibul, kayak fa'il. Nanti yang kelimanya isim kana dan mulakai, isim kana, kemudian yang keenamnya khobar inna, dan yang kelimanya at-tabi'u. Tabi akan turut mendidik anak tua, baik kita baca ini alhamdulillah dan ayat halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12. Babu marfu'atil asma'i. Halaman 12. Babu ada tadi tengah. Ya, ada. Halaman 12. Halaman 12. Ya, di kita ada satu dua ayat yang belum tebal. Baris kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i. Bab menjelaskan isim-isim yang dirofakkan. Al-marfu'atu, isim-isim yang dirofakkan itu sab'atun, ada 7. Wahia ialah al-fa'ilu, pertama fa'il, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Lagi wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dan maf'ul yang Ya. Nomor berapa Ustaz? Keduanya. Ketiga wal mubtada'u, dan mubtada, wa khabaruhu, dan khabarnya, wasmu kana, dan isim kana, wa akhawatuha, dan saudara-saudaranya, wa khabaru inna, dan
bil marfu'i kepada isim yang dirofakkan wa huwa ialah arba'atul asya'a perkara apa macam an-na'tu yang pertama sifat wal afu dan kedua ataf wa tauhidu dan ketiga tauhid wa badalu dan yang keempat badal. Ya, penjelasannya tadi seperti tadi. Ini saya coba dan dicontoh dulu bagi teori isim. Jadi isim yang dirofakkan itu ada 7. Ada 7 ya. Isim yang dirofakkan ada 7. Yang pertama apa? Fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Naibul fa'il itu mengganti fa'il. Naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khobar. Yang kelima isim kana. Isim kana. Yang kedua, yang keenam khobarna. Yang ketujuh tawabi. Yang 1, 2, 3, 4 ini mubtada sama mubtada ini untuk fa'il ini rasulu qala rasulu wala nabiyyu tidak ada. Terus contoh yang kedua naibul fa'il ganti fa'il begitu ada itu asyamu di domah itu naibul fa'il. Kemudian mubtada zaidun qaimun az-zaidani qaiman az-zaidun qaimun itu contoh mubtada. Khobar qaimunnya ini isim yang dirofakkan. Begitu berikutnya isim kana. Tawabi. Nah, yang kelima isim kana. Isim kana. Karena Allah lohar wajib karena Allahu karena marfu. Terus kesininya aliman hakimah. Kalau karena lapan karena jangan dulu nanti waktu lain karena ukur. Karena kan nggak mungkin tapi lagi karena kanu ada kaladanya ada kanu wakanu. Nah, sarwe ada dulu nah fungsinya kan seperti ini. Seperti lapan karena. Ini kan Allahu setelah karena ini disebut isim karena. Ini disebut khobar kana. Tapi bukan khobar mubtada, dia kalau cuma khobar mubtada, dia mau khobar kana. Jadi kalau kana cenderung itu pasti ada isim kana, ya khobar kana. Isim kana mudhofah, tapi khobar isim kana mudhofah, khobar kana nasab.
setelah lapan kana ada isim. Ini isimnya disebut isim kana. Isim kedua khobar kana. Isim kana berupa khobar kana kedua nasab. Dia ciri rupanya kan berdomah, ciri yang dimaklum. Nanti ada yang contoh alim, contoh bau, apa bisa macam-macam. Kalau wanita, ya apa? Gimana? Mungkin karena korban, inna kana. Inna Allah ha kana Allahu. Ibu dibalik. Inna Allah Sami'un. Boleh Sami'un, boleh macam-macam lah. Sami'un biasa Sami'un basir ya. Basirun. Iya, sama dengan isim. Tapi isim inna yang bukan isim kana. Isim inna mah nasab. Tapi khobarnya harus rofa. Khobar inna kan masuk isim yang dirofakan. Tadi bisa full tapi tadi doma soal alif dari sininya soal wawu. Nah ini khobar inna Allah sami'un basir. Terakhir kawabi teh turun kuning teh batu kakalen dulu batu kaki dulu tergantung anu diikutinya. Bismillahi dengan nama Allah. Itu sifat anak tuh wakaf keluar badannya ada dawat ditawarin musuh minggu teh itu sifat. Bismillahi Ar-Rahmani nuturkan Bismillahirrahmanirrahim. Buat saya. Makin di depan Allah. Dengan nama Allah, Allah punya sifat apa? Mani ini kan karena ini jadi ada sifat karena ini maka ia sifat aja untuk mengikuti sifat karena orang mani arwah ini itu tulis itu sifat Allahu ahad Allahu as-samad. Nuturkeun we as-samad itu Allahu doa. Allah inna BM maka dia eta namanya sifat tawabi. Maksud tawabi itu kan sifat mengaku Allah apa ada bau biasanya. Ketiga tauhid. Yang keempat badal. Sifat kalau kata yang kedua ada bau, pakai bau. Fakiru atau malaku dengan nisai masa wa ada sulasa wa ruba'a tidak ruba'i. Wawuna ayah wau anta jadi mengikuti sahabat itu termasuk tawabi mengikuti yang tapi itu kan bukan sifat. Fasiru wujuhakum wa ayyakum terus baunya bau anta
sifat tetap dia berkira dia ada tauhid padahal ada pikiran yang macam. Jadi tadi ya sudah alhamdulillah maliki yang tidak maliku yang alhamdulillah kan di apa itu Rabbil tidak alhamdulillah di Rabbul alamin salah. Alhamdulillah Rabbi, kenapa Rabbi? Rabbi itu kan sifat menyifati dari Allah yang menguasai alam. Rabbi alamin Rahmani Maliki. Jadi sifatnya mengikuti animan, mengikuti yang rofa. Tapi ada yang perlu nasab. Inilah untuk kalam hari ini pembukaan sakit-sakit. Mudah-mudahan tapi alhamdulillah gambarannya juga sudah ada sebagainya. Nah, kita beri cukup sebentar, tapi mudah-mudahan sebentar ini dapat mendengar semua. Baik, kita duduk bersama-sama dengan doa akhir majlis. Subhanallah.